Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ricardo Andro dengan NIM D10111181062. Pada hari ini saya akan membahas skripsi saya yang berjudul mempengaruhi penambahan matos soil stabilizer pada lapisan fondasi badan jalan yang distabilisasi menggunakan kapur terhadap sifat-sifat fisik tanah. Latar belakang, tanah memiliki peran penting dalam setiap pekerjaan di bidang teknik sipil. Hal ini dikarenakan karena setiap konstruksi bangunan sipil dibangun di atas tanah. Pembangunan seperti jalan, bangunan konstruksi, dan konstruksi lainnya memerlukan fondasi tanah agar dapat membantu pembangunan untuk dikerjakan dan bisa digunakan untuk manusia. Pembangunan pada suatu konstruksi juga memiliki daya dukung yang rendah. Maksud dan tujuan yang pertama ada untuk mengetahui sifat-sifat fisik tanah asli pada lokasi penelitian, dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh matos soil stabilizer dan campuran kapur dengan standar ASTM. Untuk pembatasan masalahnya, yang pertama ada pengujian sifat fisik tanah, yaitu pengujian kadar air, pengujian berat volume, pengujian berat jenis, pengujian batas Atterberg, analisa hidrometer, analisa saringan dan permeabilitas. Dengan campuran matos yaitu ada 1 sampai dengan 8% dengan persentase kapur sebanyak 4% dari tanah asli, dari tanah berat. Dengan variasi yaitu 0 sampai 14 hari. Dengan sistem klasifikasi tanah yang digunakan yaitu ASTO, USDS, dan USDA. Pada tahap pengujian ini, yang pertama itu ada berat jenis, terus permeabilitas, terus batas Atterberg, ada pengujian analisa hidrometer dan berat volume. Pertama untuk berat jenis. Di sini yang saya dapatkan yaitu untuk tanah asli pengujian berat jenisnya yang saya dapat ada 2,612 sampai 2,614. Terus untuk kapur ada 2,665 sampai 2,543. Dan untuk matos yang 1% yaitu ada 2,58 sampai dengan 2,496. Dan untuk yang 8% yang paling maksimum matosnya yaitu ada 2,28 sampai 2,18. Di sini bisa kita lihat bahwa berat jenis itu angkanya semakin turun. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar variasi matos, maka semakin kecil nilai berat jenis yang didapatkan, di mana hasil terendah berat jenis ada pada variasi kapur 4% dan matos 8%, yaitu 2,187. Batas cair. Kita bisa lihat bahwa hasil yang saya dapat di sini, batas cairnya juga terus menurun. Hal ini dikarenakan karena tingkat variasi yang semakin tinggi dan kadar pasir yang semakin tinggi juga. Maka didapat hasil turunan paling kecil yaitu kapur 4% dan matos 8% dengan hasil batas cairnya 41,181%. Batas plastis. Nah, berbeda dengan batas cair. Batas plastis di data di sini kita bisa lihat bahwa datanya terus meningkat. Hal ini dikarenakan karena semakin banyak kapur dan matos yang dicampur, maka tanah yang diuji itu semakin cepat keringnya. Maka bisa kita simpulkan bahwa batas plastis itu semakin tinggi, hasilnya semakin bagus. Dengan data yang saya dapat yaitu 35,146%. Itu di kapur 4% dan matos 8% dengan karing 14 hari. Untuk batas susutnya, batas susut itu tanpa pemeraman didapat 30,445, itu tanpa variasi. Dan yang ada variasinya, kapur 4%-nya untuk karing 0 hari itu ada 36,099. Dan untuk yang 8% kapur sama 8% matos dan 4% kapur itu ada 0 hari juga, di mana data di sini didapat 25,789. Dan hasil batas susut yang paling rendah yaitu terdapat pada kapur 4% dan matos 2%, di mana di situ hasil yang didapat 20,832% dengan karing 14 hari. Indeks plastisitas berdasarkan grafik yang ditunjuk pada grafik tersebut memperlihatkan adanya pengaruh penambahan persentase kapur dan matos. Bisa dilihat di indeks plastisitas dengan campuran kapur dan matos yang paling kecil yaitu matos 1%.
Di sini kita bisa lihat Karing 14 harinya didapat 7,961%. Dan untuk yang 4% kapur plus 8% kapur matos didapat 6,035%. Itu mengindikasikan bahwa nilai indeks plastisitas itu semakin banyak presentasi matosnya, maka semakin kecil nilai indeks plastisitasnya. Yang berarti bisa dibilang bahwa semakin banyak presentasi matosnya, maka tanahnya semakin bagus. Selanjutnya yaitu permeabilitas. Di sini kita bisa lihat bahwa semakin tinggi karing tanah pada uji permeabilitas ini, maka semakin kecil nilai koefisiennya. Bisa dilihat bahwa untuk Karing 14 harinya itu nilainya paling kecil, yaitu sebesar 0,00016239 cm per detik. Di sini kita bisa lihat nilai angka pori, porositas, dan derajat kejenuhannya. Di mana derajat kejenuhan yang paling besar itu terdapat di 14 hari, Karing 14 hari dengan variasi kapur 4% dan matos 8%. Didapat 1,134, yang berarti semakin tinggi variasi matos, maka tingkat kejenuhannya semakin tinggi. Nah, untuk kadar airnya, di sini bisa dilihat bahwa untuk karing kapurnya itu lebih rendah karena diakibatkan kapur itu membuat kadar air itu semakin kecil karena tingkat kapurnya yang menyerap air lebih cepat, maka dari itu kapur itu bisa lebih kering. Tetapi di sini untuk kadar air terendah dengan variasi matosnya yaitu tetap ada di Karing 14 hari untuk presentasi matosnya 8% dan kapurnya 4%. Dengan hasil selanjutnya pengujian berat volume. Di sini bisa dilihat bahwa semakin tinggi kadar air, maka berat volumenya semakin menurun. Jika kadar air tanah semakin menurun, maka pengujian berat volumenya semakin meningkat. Hal ini terjadi karena jika air berkurang, maka berat volume tanah basah meningkat. Perbedaan berat volume menggunakan uji lab dan dengan rumus empiris disebabkan karena ketelitian timbangan yang besar, membuat hasil menjadi kurang teliti. Bisa dilihat bahwa sering bertambahnya variasi matos dan lamanya karing mengalami peningkatan pada jenis butiran pasir. Di sini saya akan menjelaskan tentang USDA, di mana saya menggunakan lolosan saringan 0,075, 0,05 sama 0,002. Di sini ada karing 0 hari, 7 hari sama 14 hari. Dan selanjutnya ada STM, di mana saya menggunakan karing 0 hari, 7 hari dan 14 hari. Bisa dilihat bahwa saya menggunakan 0,075 semuanya lolos saringannya. Untuk analisa butirannya, untuk STM kita bisa lihat bahwa tingkat pasir halusnya semakin tinggi setiap karingnya, dari karing 0 hari sampai 14 hari. Nah, pasirnya semakin meningkat. Itu juga terjadi terhadap USDA. Nah, hal ini terjadi dikarenakan semakin tinggi masa karing yang dilakukan, maka semakin tinggi kadar pasir yang terdapat di dalam tanah tersebut. Yang bisa disimpulkan bahwa tanah tersebut semakin padat karena pasir tersebut tinggi. Nah, di sini saya akan melanjutkan analisa CC dan CU. Nah, bisa dilihat bahwa nilai CU-CC itu semakin tinggi karing, maka semakin meningkat nilai CC dan CU. Nah, kita bisa lihat bahwa CU-CC di sini untuk 14 harinya ada nilai 2,296 sama 1,05 sampai 9,4118. Nah, bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi karing yang dilakukan, maka nilai CU dan CC semakin meningkat. Nah, untuk analisa CC dan CU-nya. Nah, aktivitas tanah. Di sini ada karing 0 hari, 7 hari, sama 14 hari. Di mana aktivitas tanah yang bisa didapatkan yaitu ada low. Di sini kita bisa lihat hasil keterangannya. Nah, hasil aktivasinya
itu rendah semua, maka bisa disimpulkan bahwa hasilnya itu low. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Ini grafik low, medium, high, sama very high. Di sini karing 0 hari, karing 7 hari, sama 14 hari. Ini di bawah semua, di bawah medium. Nah, bisa dilihat. Di sini bisa dilihat potensi kembang yang pesat. Nah, tanah itu distabilisasi oleh kapur dan matos tanpa pemberaman akan terjadi peningkatan. Nah, tengok ini meningkat karena dia lebih naik ke atas. Tetapi kan setelah melakukan pemberaman, aktivitas tanah itu penurunan karena campuran tersebut. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa banyak komposisi kapur dan matos yang digunakan, maka nilai aktivitas tanah juga akan semakin berkurang. Nah, semakin berkurang nilai aktivitas suatu tanah, makin semakin berkurangnya juga potensi mengembang tanah tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang pengklasifikasian tanah metode USDA. Di sini kita bisa lihat bahwa lempungnya kalau di tanah asli itu tinggi, besar. Nah, kalau di kapurnya itu cuma 2, 1 sama 3. Di 14 harinya 3. Tapi kita bisa lihat bahwa pasirnya semakin tinggi masa kering, maka semakin tinggi juga kadar pasirnya. Itu yang saya jelaskan tadi, bahwa memang semakin tinggi masa kering tersebut, maka semakin tinggi nilai kadar pasir tersebut. Nah, kita bisa lihat untuk klasifikasi metode USDA. Mayoritas dari yang saya kerjakan ini, mayoritas itu tanah aslinya di tanah liat berlanau dan tanah liat berpasir. Nah, tanah liat berpasir ini semua masa kering,nya terutama kapur sama kapur plus matos. Nah, bisa disimpulkan kan, karena dengan dicampurnya matos dan kapur, maka klasifikasi tanah tersebut berubah menjadi tanah liat berpasir. Nah, ini untuk karing 7 hari dan karing 14 hari. Hasilnya juga sama, tanah liat berpasir. Nah, selanjutnya pengklasifikasikan tanah metode USDS. Nah, kita tengok grafiknya. Di sini ada karing 0 hari, 14 hari, dan 7 hari. Kita tengok. Ini ada di ML dan OL. Hasil data yang bisa didapat, di mana liquid limitnya, LL-nya, itu mayoritas ada di 40-an. Berbeda dengan batas plastis. Nah, indeks plastisitas itu mayoritas di bawah 10, kecuali tanah asli sama kapur. Di kapur situ ada 10. Nah, ini klasifikasi tanahnya. Untuk yang tanah aslinya itu ML, yaitu lanau anorganik, pasir halus kali, serbuk batuan, pasir halus lanau, dan lempung. Sedangkan untuk kapurnya itu MH, yaitu lanau organik atau pasir halus diatome, atau lanau diatome, lanau yang dielastisitas. Dan untuk yang kapur plus matos itu klasifikasinya yaitu ML, atau lanau anorganik, pasir halus kali, serbuk batuan, pasir halus berlanau, dan berlempung. Nah, bisa dilihat bahwa klasifikasi tanah metode USDS seiring penambahan variasi matos dan semen ke dalam tanah untuk variasi karingnya mengalami perubahan jenis tanah yang disebabkan peningkatan pada jenis petiran. Nah, pada TA undisturbed di tanah disturbed didapat klasifikasi ML atau lanau anorganik atau pasir halus kali, serbuk batuan, pasir halus berlanau atau berlempung. Dikarenakan memiliki lanau dan lempung batas cairnya itu 50% ke atas atau kurang. Berbeda dengan kapur, di mana klasifikasinya itu MH. Karena lanau dan lempung memiliki batas cairnya lebih dari 50%. Pengklasifikasian tanah metode ASTO. Di sini bisa dilihat batas-batas terbaknya. Nah, kita bisa lihat hasil dari ini. Karing 0 hari, 7 hari, dan 14 hari.
TA-nya selalu berada di A75. Nah, sedangkan kapurnya satunya ada di A strip 7 strip 5. Di sini A4 dan mayoritas untuk yang variasi kapur plus matosnya itu ada di A5. Nah, mengapa mengalami perubahan itu dikarenakan masa keringnya dan jenis tanah yang dicampur. Karena tanah asli itu memang IP-nya itu kan 14 ke atas kan, jadi makanya grafiknya di sini. Nah, sedangkan itu kapur LL-nya, liquid limitnya itu berada di A4. Ada beberapa di karing 7 hari sama 14 harinya ada di A4 karena dia di bawah 40. Nah, sedangkan untuk variasi kapur dan matosnya itu liquid limitnya selalu di 40. Nah, bisa dilihat bahwa klasifikasi tanahnya kalau kapur itu A75. A75 untuk tanah aslinya A75. Untuk kapurnya A7, A4 dan A4. Sedangkan untuk kapur dan matosnya itu A5 semua. Nah, kesimpulannya bisa dilihat bahwa yang pertama, berdasarkan hasil pengujian sifat fisis pada tanah asli di Stuttgart yang diambil pada kedalaman 0,5 sampai 1 meter dengan persentase tanah berputir halus sebesar 83,28% dan IP 14,13%, maka tersebut diklasifikasikan sebagai berikut. Sistem klasifikasi USDA Tanah Lempung, ASTO Tanah Lempung A75, USCS Tanah Lempung Organik Plastisitas Tinggi, ASTM Tanah Lempung. Nah, USDA-nya tanah liat berpasir, ASTO-nya tanah berlanau, USCS-nya lanau organik, pasir harus sekali, serbuk batuan, pasir berlanau dan berlempung. ASTM-nya. Nah, yang kesimpulan yang pertama, nilai aktivitas tanah lempung distabilisasi dengan kapur dan matos berkisar antara 0,17 sampai 0,368. Maka sampel tanah tersebut, lempung tersebut distabilisasi dengan kapur dan matos mengandung mineral kaolinet dan termasuk lempung tidak aktif dengan potensi pengembangan yang rendah. Nah, berdasarkan hasil pengujian permea 4% dan matos 1-8%, disimpulkan bahwa nilai koefisien permea semakin besar maka semakin kecil. Semakin besar variasi matosnya, maka semakin kecil nilai koefisien permeabilitasnya. Nah, selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian berat jenis, dapat disimpulkan bahwa semakin bertambah persentase kapur dan matos pada tanah lempung, maka akan semakin bertambah nilai spesifik gravitinya atau nilai GS-nya. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil pengujian Atterberg distabilisasi dengan variasi kapur 4% dan variasi matos 1-8%, dapat disimpulkan bahwa semakin bertambah variasi matos maka semakin rendah nilai indeks plastisitas. Saran penelitian, di mana sebelum memulai penelitian hendaknya membuat jadwal. Yang selanjutnya melakukan pengambilan sampel tanah di lokasi tertentu. Membuat sampel dengan waktu pemeraman, hendaknya memprioritaskan sampel dengan waktu pemeraman terlama agar durasi waktu penelitian lebih efektif. Selanjutnya, sampel dilakukan pemeraman, hendaknya sampel dilapisi dengan plastik dan disimpan di dalam desikator agar kadar airnya yang terkandung tetap terjaga. Selanjutnya, melakukan pengujian, diperlukan konsentrasi dan ketelitian, dan melakukan pengujian itu hendaknya harus melakukan dokumentasi. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih.